Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkira wa nafa'ul intifa' wal ifada wal istifada wal hatta tamassuk bi kitabillah wa sunnat rasulillah wa ta'ala al huda wa dalala ala al khair tiga mardatihi qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadirnya di sini membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sehatkan badan kita semua dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, guru Ilham, Salihin, guru Masrani, guru-guru yang lainnya, semoga hajat mereka semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah mereka memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lambat. Anu tadi banyak perhalangannya. Mobil parkir dihalangi orang, truk sangkut di situ tadi, jalanan macet. Mudah-mudahan jadi amal baik semua insyaallah. Plus hari ini kita sedikit saja membahas kalau kita karena sedikit saja yang dibahas hari ini. Hari kita membahas masalah adab-adab seseorang yang mana hendak mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masuk ke dalam rumah. Jadi adab-adabnya masuk dalam rumah, jangan masuk rumah sembarangan lah. Artinya ada adab-adabnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, adabnya ini dipakailah, jangan jadi di sini mendengarkan tapi pas di rumah ada dipakai, tapi ini dipakai. Yang pertama adabnya adalah ayat abis salam, bahwasanya memulai masuk rumah itu dengan mengucapkan salam. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ada orang Nabi Muhammad lagi dudukkan di satu majelis, kemudian datang satu orang mengucapkan assalamualaikum ya asyarah sudah Nabi Muhammad. Dan ada orang yang masuk ke dalam majelisnya Nabi Muhammad kemudian memberi salam assalamualaikum gitu loh. Nabi Muhammad asyarah 10. Jadi yang kedua ada pulang orang datang assalamualaikum warahmatullahi, dan Nabi Muhammad isrun 20. Kemudian ada lagi yang datang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, dan Nabi Muhammad 30. Takuni sahabat, ya Rasulullah apa maksudnya 10, 20, 30? Dunia Nabi Muhammad orang yang pertama mendapatkan pahala 10 karena salamnya cuma assalamualaikum. Orang yang kedua datang ke Nabi Muhammad pahalanya 20 karena membacanya memberi salam assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga Nabi Muhammad orang itu mendapatkan pahala sebanyak 30. Karena apa? Karena yang mengucapkan salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahamlah? Jadi kalau sekarang kita mulai masuk rumah, masuk aja beri assalamualaikum. Berartilah ada orang enggak, tapi kalau kerda orang diganti lafaznya bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi beda. Karena jernya ulama ada yang metakun dulu, metakun di Hadramaut itu kenapa? Artinya kita memberi salam juga sedangkan rumah kosong. Jadi jernya sidin karena di dalam rumah itu memang kerda manusia di situ, tapi ada makhluk-makhluk Allah Taala yang lain kemungkinan ada hadir di dalam rumah kita. Jadi apa salahnya kita memberi salam kepada orang yang memang kada kita lihat gitu nih. Pahamlah? Jadi mulai dengan memberi salam karena salam itu berkahnya luar biasa. Salam itu berkahnya luar biasa. Banyak benar orang kalau pian hendak tahu berkah Nabi Muhammad itu digisah lah, kita bergisah apa? Kenapa kalau bisa terus ya? Bisa terus. Kenapa dia kisah karena kisah nih, karena mungkin ulama mengarang-arang kitab tuh. Ya kalau kitab tuh banyak kisahnya. Jadi Hikayatus Sholihin Jundun min Junudillah jenna Imam Junaid. Jadi jennya satu riwayat mengatakan gini, Nabi Muhammad dulu diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu hendak pulang ke pasar. Nabi Muhammad pulang ke pasar membawa duit 4 dirham. Astagfirullah. 8 dirham. 4 dirham dibawa Nabi Muhammad ke pasar.
Di pertengahan perjalanan sebelum Nabi Muhammad masuk pasar, Nabi Muhammad itu mendapati ada satu orang binian, satu orang perempuan lagi duduk menangis. Ditakutin Nabi, kan aneh kok binian duduk di pasar menangis tuh aneh benar kok. Jadi ditakutin Nabi, ya kamu kenapa menangis? Ya Rasulullah, ulun ini pembantunya si Fulan bin Fulan. Ulun disuruh ke pasar, diberi duit 2 dirham, disuruh nukar satu barang, tetapi masalahnya duitnya hilang. Itu yang mulai ulun menangis. Jadi si binian tadi, ternyata biniannya budak. Jadi kan Nabi Muhammad, sudah Nabi Muhammad, jangan nangis lagi. Ini gue beri duit 2 dirham. Nah, 2 dirham. Tak 2 ribu. Sudah. Nabi Muhammad menjalan lanjut ke pasar. Lanjut ke pasar Nabi Muhammad. Pas Nabi Muhammad lanjut ke pasar, Nabi Muhammad nukar gamis ternyata di pasar itu dengan 2 dirham sisanya. Pahamlah? Jadi Nabi Muhammad habis duit loh, kan 4 dirham, 2 dirham diberikan kepada si budak perempuan tadi, 2 dirham sisanya ditukarkan Nabi Muhammad gamis. Sudah. Bulik dari pasar, ternyata binian yang sama masih duduk di tempat yang sama dalam keadaan menangis yang sama. Jadi Nabi Muhammad itu sudah beri 2 dirham, kenapa masih nangis? Anu Rasulullah enak. Ulun ini disuruh majikan, tulak ini sudah lawas banar. Kalau ulun memang menukarkan barangnya, terus ulun bulik, ulun pasti disadiki juga. Karena ulun kenapa lawas banar? Gitu nah. Jadi Nabi Muhammad apa? Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Sudah Nabi Muhammad, kita datangi majikan nih, aku juga 4 lemigam. Datang Nabi Muhammad berjalan kesian, berjalan budak di belakang tuh, berjalan Nabi Muhammad di arah mana aja, arah situ jenazahnya si budak. Kemudian ternyata jauh dari Madinah. Masya Allah, Nabi Muhammad itu berjalan jauh dari Madinah gitu. Memang wilayah Madinah tapi jauh dari Masjid Nabawi gitu, jauh gitu. Dan di waktu itu geger ya orang kampung nih. Nabi Muhammad ada dua kita aja. Diam siapa? Rumah di mana rumahnya? Di mana? Lojanan ya? Lojanan lah. Lojanan kan di rumah di Lojanan sana Presiden Jokowi datang ya, kira-kira. Abut ke orang gitu nah. Abut minta apa? Sudah. Kemudian gegere orang di kampung nih, artinya Nabi Muhammad datang. Tapi kira udah wani merawa gitu nah. Pas ternyata binian yang majikan si binian tadi membuka jendela, ternyata dilihat memang Nabi Muhammad berjalan lawan budak di belakang, budak si pemilik rumah. Kenapa ini Nabi Muhammad ini datang ke sini? Antara gembira, antara gugup juga. Nabi Muhammad yang datang ini bisa kadang memberi kabar gembira, memberi kabar siksa gitu. Nabi Muhammad gitu sifatnya. Akhirnya pas datang ke situ Nabi Muhammad mengetok lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Yang di dalam yang majikan ini kada wani kada wani buka lawang. Dalam hati Nabi Muhammad memberi salam ke sana. Karena artinya salam tuh keselamatan gak senikam, artinya kan gitu. Jadi dijawab di dalam hati di gemet dijawab oleh si majikan tuh. Nabi Muhammad memberi salam di rumah nih. Waalaikumsalam. Gemet jawab. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Gemet pulang. Hanya 3 kali. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Itu langsung dibukain lawang. Karena sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pelajaran kesan kita semua. Mudah-mudahan kalau diamalkan. Apabila datang ke rumah orang, itu memberi salam batasnya cuma 3 kali. Kalau lebih, jangan. Karena Nabi itu memberi kita pelajaran begitu. Karena apa? Karena kemungkinan yang pertama, kalau kita memberi salam 3 kali terus kali dibukai orang lawang, pertama kemungkinan orangnya ada di rumah. Atau kemungkinan yang kedua, orangnya memang kadang dengar. Atau yang ketiga, memang orangnya kadang diganggu. Ya, misalkan ada orang kadang diganggu ya, Pak, gitu. Jadi misalnya jangan mengetok ke aras gitu. Pak, ngetok lawang. Kadang-kadang dibukai, "Oi. Assalamualaikum," gitu. Ada yang bungul, bukan bungul lah. Kebiasaannya orang nih lah, kebiasaan orang nih sudah memberi salam karena dibukai orang, mengetok lawang karena dibukai orang, ngintip di jendela pulang. Itu bukan adabnya gitu, bukan adabnya. Jadi jangan lagi mulai dari sekarang lah, paham lah. Nah, kemudian dibukai orang lawang yang majikan tadi bukai lawang, Pak, bukai lawang. Pian Rasulullah ada apa pian datang sini? Aku Nabi Muhammad datang ke sini memberitahu ikam bahwasanya pembantu ikam ini kehilangan duit yang ikam julung, kemudian inya kadang menukar dan inya aku beri duit 2 dirham untuk menukar makanan atau sesuatu yang ikam suruh. Tapi inya takutan balik ke rumah sini karena sudah kelawasan. Jadi jernya si majikan tadi, ya Rasulullah, demi Allah, mulai sekarang budak yang pian bawa, budak yang ulun suruh itu ulun bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi Muhammad kenapa alasannya? Karena pian gara-gara budak ulun ini, pian mau datang ke rumah ulun.
memberi salam juga gasan ulun. Ini kayak apa? Perang bahagia apa ulun? Karena ulun bahagia, pian datang ke sini memberi salam gasan rumah ulun ini, ulun bebaskan budak ulun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berkatnya Nabi Muhammad. Merdeka. Sudah selesai masalah budak perempuan. Selesai masalah. Bulik Nabi Muhammad menuju rumah, ada orang minta-minta. Ya Rasulullah, ulun miskin. Anak minta sesuatu lampian. Nabi Muhammad kan bawa apa-apa kecuali baju gamis yang hanya ditukar tadi. Nabi Muhammad akhirnya apa? Nabi Muhammad tulak dengan 4 dirham, bulik kosong tangan dulu. Karena bawa apa-apa. Tapi akhlaknya luar biasa. Kita bang, terutama pengemis, lalu aja gini, duit receh. Duit receh kira duit pun nol bari. Apa duit receh kira duit pun nol bari? Siapa tahu pian? Jangan. Sudahlah. Itu tadi yang pertama membahas salam. Jadi kalau kena pian datang ke rumah, kena masuk itu memberi salam. Jangan supan-supan. Mun ada abah, ada mama, assalamualaikum ma, assalamualaikum bah, gitu. Mun ada abah kena dua pelajari sambil. Ini kan yang halus-halus ini padai abah kena. Bah. Coba bang bah mau masuk ke dalam rumah tuh beri salam bah. Ini sekolah kan ada kah? Ada padahnya baik-baik bah masuk rumah tuh baik beri salam supaya rumah kita ini dapat rahmat baik itu pian padah kita kenalan abalah di rumah lah mun ada mama juga padahi gitu padahi ading padahi kakak gitu jadi masuk tuh kada sembarangan gitu masuk kada sembarangan sudahlah. Kemudian yang kedua pokoknya intinya gini, setiap masuk ke tempat kebaikan beri salam hatta di majelis-majelis gini. Tapi jangan pian karena majelis ini disuruh beri salam juga. Iya, majelis ini beri salam juga, tapi jangan berkuciak. Maksudnya itu siapa yang ada di muka sini kena salaman assalamualaikum. Kita maksudnya gitu. Paham lah? Atau kena datang kena duduk salaman di higa-higa assalamualaikum gitu. Itu minimal gitu. Paham lah? Karena tempat kebaikan itu mulai dengan salam. Ngerti lah. Masuk Indomaret salam jangan. Jangan beri salam. Kemudian yang kedua, ini sunnah kita melaksanakan apabila masuk ke dalam rumah mulai dari kaki ke sebelah kanan. Karena keluar berarti sebelah kiri. Gampang lah, itu sudah kayak biasa di kita ini sudah. Kemudian masuk ke rumah itu sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pelajaran. Apabila masuk ke dalam rumah, itu baca bismillahirrahmanirrahim. Alasannya apa? Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala rajulun baitahu, fa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi." Ujarnya Nabi Muhammad, apabila ada seorang pemuda yang apabila ingin masuk rumah, ingin membaca bismillahirrahmanirrahim atau berzikir kepada Allah, dan ketika makan berzikir kepada Allah, di sini kita bahas bismillah. Jadi jernya apabila Nabi Muhammad apabila masuk rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, apabila ketika makan membaca bismillahirrahmanirrahim, qala syaitan berkata, la mabita lakum wala asya. Apabila pian membaca bismillah ketika masuk rumah, apabila membaca bismillah ketika makan, jar setan apa? Hari ini kita kada ada tempat tinggal gasan guring malam ini dan kada jua makanan gasan malam ini. Karena apa? Karena syaitan itu masuk rumah, syaitan masuk rumah juga. Apabila pian kada membaca bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu bakal makan 4 lawan pian juga apabila pian pas makan itu kada membaca bismillahirrahmanirrahim. Pahamlah. Makanya terkadang ada kalau orang yang makan tuh banyak apa terkadang kenyang-kenyang. Itu banyak tuh. Itu setan buat makan juga. Setan buat makan juga. Makanya kalau seandainya pian kada bismillahirrahmanirrahim sama aja pian makan beundangan setan. Nah, pahamlah. Jadi kalau seandainya setan hendak tempat makan, inya mencari orang yang kadang membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya mulai dari sekarang baca bismillahirrahmanirrahim. Makan tuh juga terlalu banyak lah. Pahamlah, ini pelajaran juga lah. Aduh sampai empat-empatan apa tuh? Di YouTube tuh. Mukbang Indomie 10 bungkus. Itu orang gila gitu. Bahlul gitu. 10 bungkus Indomie kira gampangan. Himung setan. Sudahlah. Tapi gak ada di sini orangnya pakai bismillah semua. Sudah. Kemudian juga ada satu sunnah yang penting juga, apabila masuk ke dalam rumah, apabila mengetok lawang orang, mengetok rumah orang, itu jangan berdiri di muka lawang. Ya, apabila pian kena anggap nih rumah, anggap nih pintu rumah orang lah ketok, itu di samping, hadap ke samping.
Jadi supaya apa alasannya? Supaya kita itu kena apabila dibukai oleh orang rumah, kadang melihat apapun isi di dalam rumah orang itu. Pahamlah? Terkadang kena ada bini orang kada berjilbab apa segalaan. Anak orang misalnya kada berjilbab lagi. Kita bukan muhrimnya, kita melihat itu bahaya. Pahamlah? Atau kena memang ada di rumah sini lagi mengolah sesuatu yang memang kadang-kadang dilihat oleh orang gitu. Makanya adabnya gitu. Pahamlah? Kemudian juga jangan tadi sama apabila pian kada dibukai orang rumah, jangan memaksa. Karena dibuka orang jalan muka, jalan belakang dia masuk. Maling. Pahamlah, ini gini dulu lah, Karena kita lawasan sudah seberapa jam dah. Sudah gini, sedikit saja yang penting dapat berkah ya. Biar aja sedikit yang penting dia amalkan. Pahamlah. Ini biar aja sedikit. Sedikit di Jakarta amal-amalkan lagi banyak gitu. Sudahlah, ini gini dulu sampaikan. Insyaallah mudahan kau amalkan dan insyaallah mudah-mudahan dengan berkat kita membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal berkah dunia dan akhirat, mensehatkan badan kita dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah min rabbil alamin wa hadhihi niyyah wa kullu man nabi sallallahu alaihi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kena betul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.